Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu antilkumul jannatu urithmuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita masih dalam bab yang sama, yaitu la yu'idu man shalla bitayammum thumma wajadal ma'a fil waqti. Di waktu yang sama dia sudah melakukan toharoh lewat tayamum karena tidak ada air, kemudian setelah sholat baru menemukan air, maka sholatnya sudah usah diulang lagi. Cukup itu sudah sah. Nah, itu babnya. Kemarin ada yang mengulang dengan artinya apa? Mengulang sholat lagi karena menemukan air pada saat waktu yang masih di dalam awqat. Lalu yang satu tidak, semuanya dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nomor hadis 113, nomor halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'idu man shalla bitayammum tsumma wajadal ma' fil waqti. Sekarang wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi qaulihi, di dalam membahas firman Allah azza wa jalla, yaitu wa in kuntum mardha au ala safarin. Dan jikalau ada kalian semua itu mardha sakit, au ma'ala safarin, atau kalian semua ada dalam perjalanan. Itu sakit atau dalam keadaan di perjalanan. Qala, berkata siapa? Ibnu Abbas, idza kanat, ketika ada birojuli, terhadap laki-laki, opal jirohatu, luka. Karena luka fisabilillah, dalam sabilillah. Nah, ini bisa jadi yaitu pada saat perang. Wal kuruhu, dan beberapa kuruh, jam'u kurhin, yaitu busur, allati takhruju bil abdan kal judra wa nahwi. Kal judra seperti udun, kuruh. Kuruh itu keluarnya yang keluar dalam badan seperti udun, bisul, nanah, metu nanah. Kemudian payu jenibu, maka nanggung junub dia rojul. Paya khofu, maka khawatir rojul. Rojul tadi khawatir. Nah, khawatir apa? Ayamuta, jikalau mati siapa rojul. Ini kita salah, jikalau mandi kena air siapa rojul. Ya tayamama, maka tayamumlah siapa rojul. Itu boleh tayamum itu. Jadi dalam dalil ini rawahu Daruqutni mauqufan, salah mauquf, yaitu dalam kitab Sunan Daruqutni juz 1 halaman 177 raqam hadis 9, mauquf, dhaiful isnad, shahihul mutun. Wa rafa'ahu, dan merofakkan pada hadis siapa? Al-Bazzar, Imam Bazzar. Itu. Jadi Ibnu Hajar Fitalkhis juz 1 halaman 146, bahkan Bazzar mengatakan la na'lamu raf'ahu an Atha
minathiqati ila Jariron. Saya tidak mengerti kemarfu'an hadis ini dari Atok dari ulama-ulama yang adil kecuali Jarir. Wa dzakara Ibnu Adi an Ibni Mu'in anna Jariron sami'a min Atok badal ikhtilat. Nah, disebutkan oleh Ibnu Adi dari Ibnu Mu'in bahwa Jarir itu dengar dari Atok setelah campurnya lupa dan ingat. Artinya sudah campur kurang jeli ingatannya. Wasokhakha dan mensokhehkan pada hadis siapa Ibnu Zaimah dalam kitab sokhehnya juz 1 halaman 138 Rokematis 272. Wal Hakim dan Imam Hakim. Imam Hakim ini dalam kitab Mustadrak juz 1 halaman 165, bahkan Musarrih menambah yaitu Baihaqi dalam Mustadraknya juz 1 halaman 224. Itu ada angka 1 Al-Hakim. Fil hadis, di dalam hadis, catatan bawah kaki, itu di dalam hadis jawazut tayamumi utawi bolehnya tayamum lil maridi bagi orang yang sakit. Nah, itu kan bagi orang yang sakit itu boleh. Walau khofa walaupun takut siapa marid madunal alak yang dibawanya kerusakan, andainya dia itu takut kerusakan. Nah, itu walaupun takutnya di bawah kematian itu kan. Jadi khawatir itu bisa jadi khawatir tenanan, ada khawatir biasa, ada khawatir ringan. Wa madhabu Ahmad, adapun madhabnya Ahmad Imam Hambali la yajuju, karena tidak boleh apa tayamum li khosyatid darar, karena khawatir kerusakan atau pemelaratan atau bahaya. Ya kalau khawatir bahaya tidak jadi sah, tidak boleh. Tapi menurut jumhur dalam hadis ini memperlihatkan hukum yang membolehkan tayamum bagi orang yang sakit, walaupun takut di bawah kematian, artinya takut lorong. Nah itu boleh sudah menurut dalil ini. Wa an Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, ingkasarot jadi pecah apa ihda jandaya. Jadi pecah apa jandaya, salah satu ihda jandaya, salah satu lengan saya, yaitu torpud dirok. Dirok ini pucuke dirok. Ini apa namanya? Siku bil kafi, dalam telapak tangan. Itu salah satunya itu pecah. Artinya ya tulangnya mengsle atau gimana. Pasal itu maka tanya aku Ali Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu gimana? Terus akhirnya kan ditambani dibelebet atau gimana? Namanya pecah. Jadi di luarnya itu diboboki dengan bobok kangen kain, dibungkus kain akhirnya. Terus saya tanya kepada Rasul, gimana itu anunya? Pak Amaroni, maka perintah Rasul ini padaku an amsaha, agar mengusap aku alal jabairi, atas beberapa perban. Ya, saya diperintahkan supaya tetap diusap pakai air di atas perban. Ini rawah Ibnu Majah bisa natin wa'in jidan, dengan sanad yang apa istilahnya wa'in jelek, jidan sekali. Jadi jelek sekali ini anunya, batal ini hadis ini. Dalam kitab Sunan juz 1 halaman 215, Rokematis 657. Tidak bisa diamalkan, yang mestinya ya dengan tayamum, diganti dengan tayamum, tidak harus memperkuat wudhu seperti itu. Jadi ini tidak bisa diamalkan. Batil, hadisnya batil. Mestinya tidak tetap diusap gitu, tetap wudhu itu, diganti dengan tayamum, itu yang sahih. Jadi hadis ini batil, diterangkan dalam kitab
Sunan Ibnu Majah yaitu Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 215 raqam hadis 657. Menurut Imam Bushairi dalam kitab Misbahud Jujajah juz 1 halaman 143 raqam hadis 249, ini sanad di dalamnya hadis itu ada namanya Amr bin Khalid. Itu didustakan oleh Imam Ahmad bin Ambal dan Ibnu Mu'in. Bahkan Imam Bukhari berkomentar terhadap hadis ini, mungkarul hadis, hadis yang mungkar. Bahkan Abu Zur'ah berkata Waqi' itu adalah hadisnya dipalsukan, yadha'ul hadis. Itu Waqi' yadha'ul hadis. Wa qala Hakim, Imam Hakim yurwa an Zaid bin Ali al-Maudu'at. Diriwayatkan dari Zaid bin Ali yaitu dalam kitab yang kelasnya palsu-palsu itu. Wa qala Ibnu Hatim fil Ilal dalam kitab Ilal juz 1 halaman 146 raqam hadis 102. Saya tanya kepada bapak saya an hadis Ali, tentang hadisnya Ali ini. Bapak saya mengatakan itu hadisun batilun la aslalahu. Hadis itu batal, itu tidak ada asal muasalnya bagi hadis itu. Wa Amr bin Khalid, adapun rawi yang namanya Amr bin Khalid itu matrukul hadis, ditinggal hadisnya. Berarti hadis ini batil, tidak bisa dipertahankan lagi. Bisa dipahami ya, supaya kita jangan terkecoh setiap hadis, makanya ditahqiq dulu. Ya, adapun kebenarannya itu ditahqiq seperti dalam kamus, yaitu Qamus Muhib halaman 346, fal murad uhaqiqu dha'fahu tahqiqan. Aku menyatakan dulu, mentabayunkan dulu terhadap kedhaifan hadis ini dengan mentahqiqkan sungguh. Sedangkan hadis ini dimungkarkan oleh Yahya bin Mu'in, Ahmad dan yang lain. Bahkan beliau mengatakan ini dari riwayat itu Amr bin Khalid al-Wasiti. Itu dalam kitab Jurhu wa Ta'dil juz 6 halaman 230 raqam hadis 1277, wal Mizan dan kitab Mizan juz 3 halaman 257 raqam hadis 6359, dan kitab Tarikh Kabir juz 6 halaman 328 raqam hadis 2543, yaitu dalam kitab Tahdhibut Tahdhib juz 8 halaman 24 raqam 4. Nah, itu dinyatakan di sana Amr bin Khalid al-Wasiti itu kadzabun, pendusta. Nah, diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Daruqutni juz 1 halaman 226 raqam hadis 3. Nah, itu Baihaqi juga, kitab Baihaqi dalam kitab Sunan Baihaqi. Nah, Sunanil Kubro juz 1 halaman 228 min tariqaini, dari dua jalan, auha minhu, yang lebih baik daripada itu. Berarti menurut Imam Nawawi ini, Imam Nawawi juga komentar dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 2 halaman 2324, ittafaqal hufat, telah sepakat para penghafal hadis itu, yaitu ala dha'fi hadal hadis, untuk mendoifkan hadis ini, sepakat. Wa qala Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i juga komentar juga, lau arabtu isnadahu bisihati laqultu bihi. Seandainya saya tahu sanadnya hadis itu sah, sahih, maka saya akan ucapkan. Nah, saya tidak mengucapkan berarti ya hadis itu sanadnya tidak sahih. Wa hadza mimma astaghfirullah albihi. Itulah salah satu di antara istikharah saya kepada Allah. Wa fi ma'nahu, dan di dalam maknanya hadis ini ahadisun akhar, beberapa hadis yang lain, qala al-Baihaqi innahu la yasihu min syai'un. Jadi hadis itu sama sekali tidak ada kesahihannya, illa annal hadisul hadi asyara yuqawwihi wa huwa qauluhu. Cuman hadis yang ke-11 itu menguatkan terhadap hadis itu, yaitu dawe Nabi al-masyu alal jabiroti, mengusap di atas perban. Nah, itu ya karena hadis ini yang jadi memperkuat. Jadi intinya pol-pole keadaan sesuci itu bisa pakai air, lalu tangannya diusap di atas
perbannya ya tidak masalah. Anjabirin dari Jabir firrajuli terhadap laki-laki, seorang laki-laki alladzi syujja yang telah dilukakan, kena luka, syujja itu luka. Fakta salah maka mandi siapa? Rajul, mata maka mati dia rajul. Dia itu luka terus tetap saja mandi junub. Akhirnya karena itu penyebab itu dia mati. Inna makana sungguhnya ada itu yakfihi, mencukupihi pada rajul apa ya tayammama, jikalau tayamum siapa? Rajul. Nah, sebenarnya cukup dengan tayamum. Tidak usah pakai wudhu begitu, lalu junub disiram kan lukanya di kepala itu. Penyebab air masuk akhirnya mati. Wayak sibu dan belebet ya rajul atau merban siapa rajul ala julhi atas lukanya rajul hirkotan pada gumbal atau kain. Sumayam sahu kemudian mengusap rajul alaiha atas julhi hirkoh di atas kain itu diusap. Wayak silu dan basuh mandi dia rajul atau mengalirkan air dia rajul ala sa'iri jasadihi pada semua jasad tubuhnya rajul. Lainnya ya mati karena lukanya. Hasan hadisnya rawahu, itu Hasan bisa wahidi dengan beberapa saksi hadis lain. Rawahu cerita pada hadis siapa Abu Daud bisa nadin dengan sanad di dalam hadis atau sanad dhafun utai kedhaifan. Dalam kitab Sunan yaitu 71 halaman 239 raqam hadis 336. Bahkan Musarrif menambah dikeluarkan oleh Baihaqi dalam kitab Sunan Kubro juz 1 halaman 227, Daruqutni bi Sunan juz 1 halaman 189 raqam hadis 3. Lah bagi hadis ini ada dua syahid dari Ibnu Abbas. Nah, berarti ya sanad dhaif wa fi ikhtilafun ala rawihi, atas rawinya. Jadi wapi ikhtilafun dalam hadis ini ada perselisihan pendapat ala ruwatihi atas beberapa rawinya hadis ini. Ya, dia memperselisihkan rawinya. Adapun matannya itu ditetapkan tetap bisa dipakai. Lam yasih tidak sah. Nah, ini terakhir hadisnya. Bitayamum dalam tayamum bikulli sholatin bagi setiap sholat opo syai'un sesuatu. Artinya dengan tayamum itu hanya sah untuk sholat wajib. Untuk sholat yang lain, wajib yang lain tidak bisa. Kalau untuk sholat sunnah tidak apa-apa. Jadi walaupun tidak batal. Umpamanya tayamum dohor tidak batal sampai asar. Dibuat sholat asar tidak bisa. Harus tayamum lagi untuk asar. Adapun untuk sholat sunnah, tayamum itu. Contohnya dohor. Sholat sunnah qobliyah dulu, habis itu sholat dohor, habis itu sholat ba'diyah dohor, itu tidak masalah. Tapi kalau antar wajib itu tidak bisa. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala berkata Ibnu Abbas, minas sunnati itu termasuk sunnah alla yusalliya. Jikalau tidak sholat siapa rajul seorang laki-laki bitayamum dengan tayamum satu illa sholatan wa idatan kecuali tak sholat yang satu, sholat wajib itu. Tsumma yatayammamu kemudian tayamum lagi siapa rajul li sholatil ukhra untuk sholat wajib yang lain. Ini hadisnya nilainya dhaif. Rawahu cerita pada hadis ini siapa Daruqutni, Imam Daruqutni bisnadin dhaifin dengan sanad yang lemah jiddan sekali. Lemah sekali. Dalam kitab Sunan Daruqutni juz 1 halaman 185 raqam hadis 5 berkata dalam hadis itu ada Hasan bin Umarah, itu orang dhaif. Lalu saya mengatakan dikeluarkan pula Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro juz 1 halaman 221 222. Adapun nama Hasan itu ditinggalkan hadisnya. Coba lihat kitab Al-Majruhin yang menjelaskan tentang rawi yang dicacatkan. Nah, itu
Juz 1 kitab Majruhin itu khusus rawi-rawi yang cacat. Juz 1 halaman 229. Dan Mizan, kitab Mizan juz 1 halaman 513 dan kitab Jurhu wa Ta'dil, Al-Jurhu wa Ta'dil, yaitu cacatnya rawi dan adilnya rawi juz 3 halaman 27. Dalam bab ini memang dari Ali dan Ibnu Umar itu dua hadis yang dhaif. Jikalau dikatakan inna athar ibni Umar, sungguhnya langkah-langkah atau hadis yang diceritakan Ibnu Umar itu asahhu. Namun nilainya adalah mauquf, fala taqumu bil jami'i hujjatun. Maka kamu jangan sampai menggunakan semua hadis yang dari Ibnu Umar ini yang tentang masalah ini digunakan untuk hujah secara keseluruhan. Berarti ya dipilah-pilih. Nah, itulah salah satu diantaranya. Makanya disebutkan dhaif dan sahih atau hasannya hadis itu perlu. Kenapa? Karena kita jangan sampai mengamalkan suatu amalan yang amalan itu tidak jelas dasar hukumnya. Insya Allah itu kita teruskan, yaitu kajian bab masalah puasa, babul haid besok kita teruskan. Nah, sekarang kita teruskan yaitu bab puasa. Bab puasa ini penting karena kita mau melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu bab puasa. Nah, kemarin telah kita jelaskan tentang masalah puasa ini. Saya gandeng langsung ini kajiannya. Masih di dalam fadluhu, keistimewaan puasa itu. Yang kedua di situ, wariwayatul Bukhari wa Abi Dawud wasiyamu junatun. Riwayat dari Bukhari dan Abi Dawud menjelaskan yang kedua, puasa itu sebagai tameng, perisai. Faidza kana atukum shaiman, maka ketika ada salah satu kalian itu orang yang berpuasa, fala yarkus wala yajhal. Ini diulang lagi. Maka jangan sampai ngomong yang omongan kotor, itu kan, omongan jelek. Nah itu wala yajhal, dan jangan sampai melakukan pembodohan, baik pembodohan diri sendiri ataupun membodohkan orang lain. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratan. Jikalau seseorang diajak bertengkar ataupun berdebat, maka katakan maaf, ini shaim. Saya sekarang ini sedang melakukan atau orang yang berpuasa. Ini shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat diri Muhammad ada di tangan Allah. La khuluqu famisaim atyabu indallah min rihil miski. Niscaya berubahnya mulut orang yang berpuasa, berubah jadi berbau, itu lebih harum menurut Allah daripada baunya minyak kasturi. Kenapa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena saya Allah. Asyamuli, itu kan. Puasa itu untuk saya Allah, wa ana jihibihi, dan sayalah yang akan membalas dengan ibadah puasa itu, yaitu dengan perincian wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 semisal hasanah. Ini fadhailnya, keistimewaan puasa. Yang ketiga, wa Abdullah bin Amrin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nabi asyamu wal qur'ani yusabbi'ani al abda yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an. Jadi ibadah puasa dan Al-Qur'an itu sendiri yang kita kaji setiap saat, setiap hari, itu bisa memberikan syafaat keduanya terhadap seorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa itu berkata begini, ai rabbi mana tahu at-ta'am wasyahawat binnar wasafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, engkau cegah dia seorang hamba makanan syahwat di waktu siang, maka berikanlah syafaat aku ini terhadap orang yang puasa. Itu. Jadi puasa itu sendiri akan membela kita. Bahkan Quran juga berkata, mana tahun naum billaili fasafi'ni fihi fayusyafa'ani.
engkau cegah orang ini tidur di waktu malam. Maka bila syafaat aku, pertolongan aku terhadap orang ini, maka akhirnya keduanya diterima syafaatnya, yaitu Al-Quran dan puasa itu. Betapa agungnya nilai puasa. Nah, itu akan menolong kita, membantu kita. Jadi kalau kita kaji hadis ini tanpa ada, kita itu mandiri. Ada bantuan orang lain, enggak ada penyaksian apa, enggak usah seperti itu. Kita kaji hadis ternyata itu adalah penyaksian yang batil. Yang keempat, Nabi Umamah qala bi Umamah, ataitu bi Rasulillahi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannah, yudkhilunil jannah. Perintahlah saya dengan suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Qala jawab Nabi, alaika bisaumi fa innahu la idlalahu. Tetapilah puasa sunnah. Samping wajib itu jelas wajib, yaitu puasa sunnah. La idlalahu. Tidak ada yang bisa membandingi terhadap amalan puasa. La idlah itulah mislalahu, tidak ada yang membandingi. Kemudian saya datang lagi ke Nabi kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan alaika bisayam. Tetapi saja amalan-amalan puasa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Hakim masokhaha, dan disohhahkan oleh Imam Hakim. Yang kelima. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga bersabda, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum an-naro an wajhi sab'ina kharifan. Seorang hamba tidak melakukan puasa sehari saja dalam sabilillah kecuali Allah jauhkan sebab hari itu neraka dari wajahnya sepanjang 70 tahun. Ini. Jadi satu hari itu rawahu jamaah, itu tadi dikembalikan kepada apa jamaah berapa siapa saja. Illa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud. An Sahl bin Sa'din nomor 6, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Nabi, innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, bahwa bagi surga itu memiliki pintu yang dikatakan ada namanya pintu royan. Yuqalu yaumal qiyamah, dikatakan di hari kiamat nanti, aina shaimun, mana orang-orang yang puasa itu. Fa idza dakhala akhiruhum, maka ketika telah masuk paling akhir dari orang yang ahli puasa itu, ughliqa dzalikal bab, maka ditutuplah pintu itu. Jadi tidak ada yang lain. Rawal Bukhari wa Muslim. Nah, ini keistimewaan puasa. Nah, begitu diceritakan keistimewaan ini, kita akhirnya senang puasa sunnah. Nah, itu setelah wajib. Lisyami asyamu kismani. Puasa itu ada dua pembagian, fardun wa tatawu'un. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wal fardu yang qasimu ila salasati aksamin. Adapun puasa yang fardu, yang wajib itu terbagi 3 pembagian. Yaitu 1, shaumul Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, shaumul kafarat, puasa karena bayar tebusan. Yang ketiga, shaumun nadri, puasa karena nadar. Itu menjadi wajib 3 ini. Aslinya Ramadan tok itu. Ini tambahan karena dia itu membayar kafarah. Contohnya jima, itu karena tidak bisa bayar dengan pakai tebusan, tidak dengan memberi makan orang miskin, maka dia harus puasa. Puasa itu ya pasti bisa. Itu hukumnya wajib, itu puasa nadar. Karena sakit, lalu dia itu tidak waras-waras, lalu ngomong, kalau saya waras akan puasa. Puasa nadar itu. Itu hukumnya malah wajib. Wal kalam hunayan asiru fi shaumi Ramadan, adapun pembahasan di sini itu teringkas di dalam membahas bab puasa. Wa fi shaumi tatawwu, dan di dalam puasa sunnah. Nah, jadi ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, nanti yang akan kita bahas. Amma baqiyatul aqsam, adapun sisa pembagian-pembagian itu patakti bimawadi'iha, maka akan datang di dalam tempatnya baqiyatul aqsam.
Itu sekarang kita bahas masuk ke dalam substansi, yaitu pembahasan saumu Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Hukmuhu, adapun hukumnya puasa Ramadan, saumu Ramadan itu wajibun. Wajib hukumnya bil kitab, sebab kitab Quran, wasunnati, dan kitab hadis, bil ijma' wal ijma'i, dan kesepakatan para ulama. Ini secara ijma' menurut Quran dan sunnah juga hukumnya wajib. Fa'amal kitabu, maka adapun dalil yang dimunculkan dari Quran, faqaulu ta'ala, maka itu firman Allah Ta'ala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan, itu kan, dipuridho alaikum atas kalian apa puasa Ramadan, yang mana dulunya itu maghrib isya boleh makan, habis isya ya puasa lagi. Nah ini, itu puasa Ramadan asalnya itu seperti itu, terus akhirnya dirubah, yaitu mulai maghrib sampai subuh itu boleh makan. Seperti diwajibkan puasa lalladzina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian. La'allakum, supaya kalian itu tattaqun, bertakwa kalian. Surat Baqarah ayat 183. Yang kedua firman Allah, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini ayat yang kedua dasarnya. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai furqan. Barang siapa yang menyaksikan, hadiri, ketemu, itu kan, Saidah itu hadara, di antara kalian pada bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan falyasum, maka hendaklah puasa orang pada Ramadan itu. Itu surat Baqarah ayat 185. Ini dasar hukumnya. Ini menurut Quran. Sekarang menurut hadis. Wa amma sunnatu, adapun sunnah. Faqaulun Nabi, maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam, dibangun Islam ini ala khamsin, atas 5 dasar hukum. 1, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wiqamus shalah, netepi shalah, wa ita'u zakat, dan memberikan zakat. 3. Yang keempat, wasiyamu Ramadan. Nah ini. Yang kelima, wahijul baiti, dan naik haji ke Baitullah. Nah, dalam hadisnya Talha fi hadis Talha bin Ubaidillah, itu menjelaskan wa anna rajulan, bahwa sungguhnya seorang laki-laki itu sa'ala, telah tanya dia rajul an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Rajul itu tanya kepada Rasul begini, ya Rasulullah, akbirni amma faradallahu an alayya minasyam. Coba beritahu aku dari apa saja yang diwajibkan Allah tentang kepadaku dari puasa. Dijawab oleh Nabi, yaitu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Qala al alayya ghairu, apakah ada yang lain selain Ramadan? Qala jawab Nabi, la, tidak ada. Illa anta tawa'a, kecuali jikalau kamu melakukan ibadah tambahan, yaitu ibadah sunnah. Wa ajmatil ulama, ummah, sepakat umat, yaitu ijma' ala wujubi syiyami Ramadan, atas wajibnya puasa Ramadan. Nah itu wajib itu secara ijma'. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minaddin bidarurah. Dan sesungguhnya puasa Ramadan itu salah satu rukun Islam, di antara rukun Islam yang telah diketahui dari agama dengan cara darurat, cara terang. Wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Dan sesungguhnya orang yang mungkar, tidak setuju, tidak serujuk, tidak senang terhadap kewajiban puasa Ramadan, ini hukumnya kafir, murtad dari Islam, keluar dari agama Islam.
Wakanat dan ada apa? Berarti orang tidak puasa itu sengaja tidak puasa karena ya sudah tahu hukumnya lalu tidak puasa. Ya hukumnya ya ini kafir murtad. Nah, terus ada orang sholat tapi tidak puasa ya sama. Jadi 5 itu harus dilakukan semua karena sudah diukur. Wakanat pardiyatuhu yaumal isnain. Kewajiban puasa Ramadan itu tepat pada hari Senin Lailatin, yaitu tanggal 2 Kholata min Sya'ban, yaitu lewat dari bulan Sya'ban minasanati saniyah, dari minasanati saniyah dari tahun 2 minal hijrati dari hijrah. Nah, ini tentang perihal puasa Ramadan. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas fadlu syahri Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, dan fadlul amal fihi, dan keistimewaan beramal di dalam bulan Ramadan itu. Amalan-amalan yang biasa kita amalkan di luar Ramadan, lalu dalam Ramadan kita amalkan. Nah, itu ada nilai tambah itu. Tambah dari pahala. Nah, pastikan itu nanti akan kita kaji, yaitu fadlu syahri Ramadan dan fadlnya amal di dalam bulan Ramadan. Demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan dari kitab ini. Insya Allah kitab ini setiap pagi bersama-sama dengan Bulughul Maram kita gandeng kajiannya. Jadi tidak dipisahkan tapi langsung kita gandeng langsung. Demikian alhamdulillah jazakumullah khairah. Mungkin sebelum saya tutup ada satu pertanyaan, disilakan untuk bertanya dari hal ini.